Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Usman. Hari ini kita akan coba membahas mengenai sistem informasi kearsipan, trennya, dan perkembangannya seperti apa. Mungkin yang akan saya bahas di sini adalah dasarnya ya. Jadi mulai dari tren, kalau dilihat yang berkembang sekarang adalah melihat dari jenisnya. Dan mulai dari jenis arsip dinamis dan arsip statis. Sehingga masih populer itu penggunaan sistem informasi kearsipan dibagi berdasarkan jenis arsipnya, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Kita mulai dulu dari yang arsip dinamis. Arsip dinamis itu seperti kita tahu, ciri-cirinya adalah dia masih sangat digunakan untuk mendukung kegiatan utama dari organisasi. Jadi arsipnya itu masih digunakan untuk kegiatan dia sehari-hari dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Karena masih digunakan dalam menjalankan fungsi utama organisasinya, lingkup aksesnya terbatas dan hanya boleh atau digunakan dalam internal organisasi tersebut. Tidak boleh setiap orang itu dapat dengan mudah mengakses arsipnya. Selain itu, cirinya adalah frekuensinya masih tinggi, masih sering digunakan, dan arsipnya itu masih dalam proses penggunaan sih. Nah, salah satu sistem informasi yang populer adalah IRMS, Electronic Record Management System, Sistem Aplikasi Persuratan atau TNDE, Tata Naskah Dinas Elektronik. Nah, saya coba mulai dulu. Kalau misalnya di prosesnya di Indonesia, yang seperti kita tahu bahwa kalau saya coba bahas mulai dari IRMS atau Electronic Management System, IRMS ini modelnya atau istilahnya bisa bermacam-macam, kadang disebut IDMS, IDMS, atau IDRMS, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya IRMS adalah sistem komputer yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menyimpan dokumen dalam bentuk digital. Kadang arsipnya memang sudah dibentuk dalam elektronik, kadang juga arsipnya dalam bentuk konvensional, namun pengelolaannya atau informasi atau metadatanya itu dalam bentuk elektronik, sehingga yang dimasukkan ke dalam sistemnya itu hanya metadatanya saja. Tapi bisa juga adalah hasil scan dari arsip yang konvensional tadi, sehingga memungkinkan untuk hybrid antara pengelolaan arsip konvensional dengan pengelolaan arsip elektronik. IRMS memungkinkan organisasi mengelola dokumen dan arsip mulai dari proses penciptaan hingga penyusutan dengan menggunakan perangkat lunak. Tapi sayangnya, kalau misalnya trennya di Indonesia itu masih membedakan antara arsip dinamis sampai ke arsip inaktif dan statis. Jadi ketika arsip dinamis dan sampai arsip inaktif itu mungkin masih bisa menggunakan IRMS ini. Tapi ketika sudah di arsip dinamis itu biasanya sudah menggunakan aplikasi yang berbeda. Karena tadi ciri natural atau karakteristik antara arsip aktif dan arsip statis itu berbeda. IRMS sendiri punya beberapa karakteristik IRMS menurut ISO 15489, yaitu 4 karakter yang esensial. Yang pertama ada autentisitas, yaitu arsipnya atau arsip elektronik. Nah, dalam ISO ini dia bicara dalam arsipnya sudah ada bisa dalam bentuk elektronik maupun yang konvensional. Nah, ada 4 karakter yang esensial, yaitu pertama autentisitas. Arsipnya dapat dibuktikan asal-usul dari rekod tersebut, artinya dapat dicelacak dari siapa ini dibuat dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, kemudian adalah yang kedua, reliabilitas, yaitu arsip tersebut dapat dipercaya sebagai representasi yang akurat dari sebuah transaksi, karena seringkali arsip dikatakan sebagai hasil dari sebuah transaksi. Kalau misalnya arsip tersebut dapat dikatakan atau dapat merepresentasikan sesuatu transaksi, maka arsip tersebut dikatakan reliable. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Jadi integritas adalah maksudnya arsip itu terdiri dalam berkas yang komplit dan bukan hasil ubahan atau dari tambahan dari tempat lain dan lain sebagainya. Sehingga arsip yang dikatakan integritas itu adalah ketika arsip tersebut tidak ada atau tidak mendapat tambahan atau tidak dikurangi oleh siapapun yang tidak resmi atau yang tidak berkepentingan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kegunaan atau fungsionalitas. Rekod dapat dilokasikan, maksudnya dilokasikan itu dapat dicari, dapat ditemu kembali ya, ditaruh di tempatnya di mana, ditemu kembali ketika dimasukkan inquiry, kemudian dipreservasi dan diakses. Nah, 4 hal ini, dilokasikan, ditemu kembali, dan dipreservasi serta diakses adalah fungsionalitas utama dari sebuah arsip. Biasanya, IRMS itu memiliki banyak komponen, dan beberapa di antaranya memiliki fungsi atau fitur seperti ini: metadata, integrasi, capture, validasi, indexing, storage, retrieval, sampai ke versioning. Nah, mulai dari metadata, dia bisa memasukkan metadata, di input, ya, kemudian diintegrasi, berarti diintegrasikan dengan sistem yang lain,
Di capture berarti bisa menangkap dokumen atau mengantar arsip ke dalam dokumen tersebut, dalam sistem tersebut, kemudian bisa melakukan validasi, bisa melakukan indexing, menambahkan kata kunci dan lain sebagainya. Storage bisa menyimpan, retrieval bisa menemukan kembali, distribusi bisa membagi arsip tersebut ke tempat lain, security artinya bisa memberikan pengamanan, misalnya dengan menggunakan password dan lain sebagainya. Kemudian workflow bisa bekerja dengan bisa membantu dalam proses kerjanya itu bisa berurut dari penciptaan sampai nanti ketika penyusutan. Kolaborasi bisa dikolaborasikan atau digunakan dalam berbagai macam orang dalam satu waktu. Searching pencarian, federated search artinya mirip dengan searching, tapi kalau federated search itu lebih kompleks pencariannya. Jadi misalnya kalau search dia hanya bisa mencakup satu database, kalau the federated search itu dari kumpulan database. Publishing artinya bisa menerbitkan arsip tersebut, reproduksi bisa mengcopy atau menyalin dan mereproduksinya, versioning bisa membuat atau menentukan versi dari sebuah arsip. Nah, komponen RMS ini mungkin tidak semua aplikasi itu memiliki fungsi ini, mungkin hanya beberapa di antaranya saja, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita kembali di konteks yang sistem informasi kearsipan, umumnya tadi RMS, dan yang berikutnya adalah TNDE. Kalau di Indonesia, populernya itu adalah sistem persuratan yang sudah menggunakan elektronik, atau kadang juga disebut sebagai e-government. E-government adalah upaya untuk melaksanakan praktik good governance dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kalau di Indonesia, dasar hukum untuk e-gov di Indonesia ada Peraturan Menpan nomor 6 tahun 2011 tentang pedoman umum tata naskah dinas elektronik di lingkungan instansi pemerintah, dan yang kedua Peraturan Menpan nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah. Nah, TND atau tata naskah dinas, karena biasanya tadi sistem yang tadi itu digunakan dalam bentuk membantu persuratan umumnya. Masih sebatas itu kalau tren yang ada di pemerintahan. Tata naskah dinas adalah penyelenggarakan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Maka kalau yang TNDE itu adalah bedanya dia menambahkan elektronik di sana. Jadi udah bisa mendukung arsip atau arsip elektronik atau yang hybrid pengelolaannya. Ada yang konvensional dengan yang elektronik. Nah, sasaran dari pemanfaatan e-gov kalau di Indonesia tercapai yang kesamaan pengertian antara dan pemahaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh instansi pemerintah. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum. Dan yang ketiga, terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis. Keempat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas. Dan kelima, berkurangnya tumpang tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas. Kalau biasanya, umumnya atau trennya di Indonesia, cakupan sistem TNDE adalah seperti ini. Jadi minimal TNDE itu bisa atau membantu untuk proses komunikasi eksternal, ya. Ada agenda surat masuk, agenda surat keluar, komunikasi internal, agenda surat masuk baik itu surat keluar atau surat masuk, disposisi, dan dukungan pembuatan surat dengan template. Umumnya 4 ini yang menjadi fungsi utama dalam sistem aplikasi kearsipan TNDE yang ada di Indonesia. Nah, biasanya di berbagai lembaga itu memiliki sistemnya sendiri yang namanya mungkin berbeda-beda, tapi fungsinya dan fiturnya sama. Kurang lebih adalah untuk membantu pengelola arsip di sana atau pengelola pegawai di sana itu dapat mampu mengeluarkan surat, membuat nota atau naskah dinas, kemudian mendisposisikan itu ke bagian lain dan membantu untuk komunikasi baik itu surat masuk maupun surat keluar. Kurang lebih seperti itu. TNDE sendiri itu memang cakupannya adalah hanya di arsip yang aktif saja, karena biasanya umumnya ketika sudah menjadi arsip inaktif, maka akan stuck arsipnya di situ, sehingga belum bisa dikatakan IRMS secara umum. Karena kalau kita lihat tadi di awal di IRMS adalah cakupannya dia sudah bisa men-storage dan bisa mulai menjadikan arsip itu sebagai arsip inaktif. Nah, tren berikutnya, karena tadi saya pertama di awal bilang, kalau di Indonesia trennya masih membedakan antara arsip aktif dan arsip statis. Yang arsip statis, seperti kita tahu, karakteristiknya yang pertama, dia memiliki nilai sejarah.
karena nilai sejarah tersebut, maka dia tidak boleh dimusnahkan atau harus disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama daripada arsip dinamis. Bahkan dalam berbagai kasus, arsip statis tidak boleh dimusnahkan. Biasanya karena tadi memiliki makna sejarah dan bisa membantu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena karakteristik tersebut, maka arsip statis biasanya atau harus dibuka aksesnya. Jadi siapapun dapat mengakses dan dapat memanfaatkan arsip tersebut untuk berbagai macam kepentingan, misalnya kepentingan akademis, kepentingan penelitian, dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh jenis sistem informasinya adalah kalau dari ANRI itu SIKN dan JIKN. SIKN Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan JIKN adalah Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Kalau yang dari luar negeri itu ada beberapa banyak repositori atau banyak situs yang dia menggunakan Atom base. Jadi dia menggunakan Atom sebagai platformnya untuk menyimpan atau untuk mendistribusikan arsip-arsip statis yang dia miliki. Nah, kalau kita lihat di SIKN atau di JIKN ya, SIKN itu adalah sistemnya, JIKN itu adalah simpulnya, jaringannya. Nah, cara kerja SIKN dan JIKN adalah ANRI sebagai pengelola kearsipan Indonesia itu berusaha untuk menghimpun data, menghimpun arsip statis yang ada di berbagai macam di provinsi di Indonesia. Nanti kemudian arsip tersebut didigitasikan, diubah dari yang konvensional menjadi yang digital atau elektronik ya, dengan menggunakan scanner dan lain sebagainya, sehingga ada file digitalnya. Nanti kemudian ada juga yang ada file digitalnya, ada juga yang hanya di-input metadatanya aja. SIKN berusaha untuk menghimpun itu. Jadi di Indonesia kita punya koleksi arsip apa saja, kemudian arsip tersebut di-input, diberikan metadata di dalam SIKN tadi. Nah, dalam SIKN kemudian dikumpulkan sehingga nanti akan bisa diakses dari berbagai macam tempat. Sebagai contoh misalnya ada user atau ada balai kearsipan ANRI yang di Jawa Timur misalnya, dia memiliki koleksi arsip statis, kemudian arsip statis tersebut diinput metadatanya ke dalam SIKN. Kemudian maka ketika sudah diinput dalam SIKN, orang dari Indonesia yang lain itu dapat mengakses arsip tersebut. Mungkin tidak bisa langsung mengakses arsipnya, tapi minimal orang bisa mengetahui isi informasi arsip tersebut dari uraian metadatanya dan bisa melokasikan atau bisa menghubungi pihak yang memiliki arsip tersebut. Manfaatnya kurang lebih seperti itu. Nah, SIKN sendiri itu membutuhkan beberapa hal seperti utamanya ada aplikasi, infrastrukturnya, perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian koneksi internet, penyimpanan arsip online, dan orang yang menjalankannya. Nah, aplikasi SIKN sendiri, aplikasinya berbasis internet, kemudian diperlukan koneksi internet dan dapat digunakan atau aplikasi tersebut dapat digunakan di simpul jaringan setelah mendapat persetujuan dari administrator di pusat jaringan nasional atau dari ANRI. Akhirnya pada tujuannya kalau yang SIKN tadi balik lagi ke karakteristik dari arsip statis, yaitu untuk membuka seluas-luasnya akses terhadap arsip statis. Jika kalian tertarik untuk melihat yang SIKN dan JIKN, kalian dapat membuka di SIKN. Kalian dapat membuka di halaman anri.sikn.go.id. Nah, untuk beberapa contoh di negara yang lain, mereka biasanya memiliki juga simpul kearsipannya yang dapat kita akses juga. Beberapa contoh yang dapat kalian coba buka ada www.a2a.org.uk, itu yang punya Inggris. A2A adalah Access to Archives, atau SCAN yang punya Skotlandia, Scottish Archive Network, www.scan.org.uk. Dan berikutnya ada yang NAD, National Archive Database, di www.nad.ra.se. Dan yang terakhir ada coba kalian bisa buka juga di Archive punya Kanada, di Canadian Archival Information Network, www.archivecanada.ca. Seperti itu. Nah, itulah gambaran kurang lebih tren kearsipan atau tren sistem informasi kearsipan di Indonesia. Di mata kuliah lanjutan berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai kebutuhan fungsional IRMS. Kita akan coba belajar lebih dalam mengenai penggunaan IRMS dan cara menggunakan IRMS dengan lebih dalam di mata kuliah lanjutan, yaitu praktikum pengelolaan arsip elektronik.
Sampai di sini saja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.